Oke, udah nampak Kak di layarnya? Apa sudah terlihat? Udah, Un. Sudah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Amma ba'du, yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, para Swan dan teman-teman kami sekalian. Baiklah, di sini kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Arham Syakir, saya sendiri Syafaunada dan Neneng Arianti yang akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Strategi Pembelajaran Berbasis Masalah dan Strategi Pembelajaran Kooperatif. Baiklah, langsung saja untuk pemateri pertama yang akan kami persilahkan kepada Saudari Neneng Arianti. Waktu dan tempat, silahkan. Terima kasih atas Saudari Syafaun Nada. Langsung saja, yaitu konsep dasar SPBM. Strategi pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning adalah strategi pembelajaran yang guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menetapkan topik masalah. Walaupun guru sebetulnya sudah mempersiapkan topik masalah yang harus dibahas. Tujuannya adalah agar siswa mampu berpikir sistematis dan logis. SPBM ini tidak bisa dilepaskan dari kegiatan diskusi, baik diskusi kecil atau diskusi besar, dan akan semakin efektif diterapkan pada kelas yang jumlahnya tidak terlalu banyak. Terdapat 3 ciri utama dari SPBM. Yang pertama adalah SPBM merupakan rangkaian aktivitas pembelajaran. Artinya, dalam implementasi SPBM, ada sejumlah kegiatan yang harus dilakukan siswa. Tidak hanya sekedar mendengarkan, mencatat, kemudian menghafal materi pembelajaran, akan tetapi siswa aktif berpikir, berkomunikasi, mencari, mengolah data, dan juga menyimpulkan. Yang kedua, aktivitas pembelajaran diarahkan untuk menyelesaikan masalah, yakni menempatkan masalah sebagai kata kunci dari proses pembelajaran. Dan yang ketiga, pemecahan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan berpikir secara ilmiah. Selanjutnya, karakteristik SPBM. Yang pertama adalah belajar didorong dengan cara menantang siswa. Masalahnya terbuka dan bebas, tidak ada jawaban benar atau pasti benar. Yang kedua, masalah atau kasus merupakan konteks yang spesifik. Dan yang ketiga, siswa bekerja sebagai arahannya sendiri, menjadi peneliti aktif dan menjadi pemecah masalah dalam kelompok kecil. Yang keempat, masalah kunci diidentifikasi dan ada satu solusi yang disepakati dan dilaksanakan. Dan yang kelima, guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran, pembimbing proses belajar, dan promotor lingkungan penyelidikan. Selanjutnya adalah hakikat masalah dalam SPBM. Hakikat masalah dalam SPBM adalah suatu model pembelajaran yang melibatkan siswa untuk memecahkan masalah melalui tahap-tahap metode ilmiah, sehingga siswa dapat mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan masalah tersebut, sekaligus memiliki keterampilan untuk memecahkan masalah. Inti dari SPBM sesungguhnya adalah Inti dari SPBM sesungguhnya adalah pembelajaran yang diawali dengan masalah real, dan masalah itu yang mengungkapkan atau memilih sesungguhnya adalah peserta didik.
Baru kemudian masalah tersebut dipecahkan bersama-sama dengan menggunakan cara berpikir ilmiah. Selanjutnya, tahapan-tahapan SPBM. Yang pertama yaitu merumuskan masalah, yaitu langkah siswa menentukan masalah yang akan dipecahkannya. Dan yang kedua, menganalisis masalah. Siswa meninjau masalah secara dari berbagai sudut pandang. Selanjutnya, merumuskan hipotesis. Siswa merumuskan berbagai kemungkinan pemecahan sesuai dengan pengetahuan untuk memecahkan masalah. Selanjutnya yaitu mengumpulkan data. Siswa mencari dan menggambarkan informasi yang diperlukan untuk pemecahan masalah. Selanjutnya, pengujian hipotesis. Siswa mengambil dan merumuskan kesimpulan sesuai dengan penerimaan dan penolakan hipotesis yang diajukan. Dan yang terakhir, merumuskan rekomendasi pemecahan masalah, yaitu siswa menggambarkan rekomendasi yang dapat dilakukan sesuai dengan rumusan. Mungkin hanya itu pemaparan dari saya, dan akan dilanjutkan kepada saudari Syafaun Nada. Baik, langsung saja untuk materi selanjutnya, yaitu mengenai keunggulan dan kelemahan dari strategi pembelajaran berbasis masalah. Perlu kita ketahui bahwasanya setiap strategi tentu saja mempunyai keunggulan dan kelemahannya tersendiri. Oke, yang pertama mengenai keunggulan SPBM. Yang pertama, keunggulannya itu lebih memahamkan siswa. Untuk strategi ini merupakan teknik yang cukup bagus untuk lebih memahami isi pelajaran. Yang kedua, menantang kemampuan siswa dan memberikan kepuasan bagi siswa. Ketiga, meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa. Keempat, lebih mengkorelasikan pengetahuan dan teori yang didapat dengan dunia nyata. Maksudnya, siswa dapat membantu siswa bagaimana mentransfer pengetahuan mereka untuk memahami masalah dalam kehidupan nyata. Kelima, mengembangkan pengetahuan bertanggung jawab dalam pelajaran, serta melakukan evaluasi sendiri terhadap proses dan hasil. Keenam, menyadarkan siswa bahwa semua materi hakikatnya merupakan cara berpikir. Ketujuh, lebih menyenangkan dan disukai siswa. Kedelapan, mendorong berpikir kritis dan menyesuaikan diri dengan pengetahuan baru. Kesembilan, mendorong pengaplikasian pengetahuan mereka dalam dunia nyata. Dan yang terakhir, mendorong siswa belajar berkelanjutan dan tidak terbatas hanya di kelas saja. Oke, untuk kelemahan dari strategi pembelajaran berbasis masalah ini, yang pertama, jika siswa rendah minatnya karena berpikir bahwa masalah itu sulit, maka ia akan enggan mencoba. Yang kedua, butuh waktu lama untuk mempersiapkannya. Dan yang ketiga, tanpa pemahaman tentang apa yang mereka lakukan, maka mereka tidak akan belajar dengan sungguh-sungguh sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dengan keunggulan dan kelemahan yang diketahui dari strategi pembelajaran berbasis masalah ini, maka guru harus memaksimalkan kelebihan dan meminimalisirkan kekurangan. Oke, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar model pembelajaran kooperatif. Strategi pembelajaran kooperatif adalah model di mana siswa belajar bersama, saling menyumbangkan pikiran, dan bertanggung jawab terhadap pencapaian hasil belajar individu dan kelompok. Belajar secara kooperatif melibatkan siswa secara aktif melalui proses-proses mentalnya dan meminimalkan adanya perbedaan-perbedaan antar individu, serta meminimalisasi pengaruh negatif yang timbul dari kondisi pembelajaran kooperatif, yaitu atau bersaing belajar yang tidak sehat. Oke, untuk prinsip strategi pembelajaran kooperatif, yang pertama, prinsip ketergantungan positif. Maksudnya, tugas kelompok tidak mungkin diselesaikan manakala anggota tidak dapat melaksanakan tugasnya. Keberhasilan kelompok dan tentunya masing-masing anggota kelompok sangat bergantung kepada kekompakan anggotanya.
Yang kedua, tanggung jawab perseorangan, yang artinya karena keberhasilan kelompok ditentukan oleh anggota, maka setiap anggota harus memiliki tanggung jawab sesuai tugasnya. Yang ketiga, interaksi tatap muka. Kooperatif memungkinkan interaksi tatap muka antar anggota untuk memberikan pengalaman anggota kelompok untuk bekerja sama, menghargai perbedaan, memanfaatkan kelebihan masing-masing, dan mengisi kekurangan masing-masing. Dan yang terakhir, berpartisipasi dan komunikasi, melatih siswa berpartisipasi aktif, berkomunikasi, dan menikmati suasana kelompok yang dialogis. Oke, dan yang terakhir yang akan saya jelaskan mengenai karakteristik strategi pembelajaran kooperatif. Untuk karakteristik SPK itu sendiri, yang pertama, siswa bekerja dalam kelompok kooperatif untuk menguasai materi akademis. Yang kedua, anggota-anggota dalam kelompok diatur, terdiri dari siswa yang berkemampuan rendah, sedang, dan tinggi. Ketiga, jika memungkinkan, masing-masing anggota kelompok kooperatif berbeda suku, budaya, dan jenis kelamin. Dan keempat, sistem penghargaan yang berorientasi kepada kelompok daripada individu. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Arham Syakir. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baiklah. Terima kasih buat Syafat Nada. Seterusnya saya akan baca prosedur model pembelajaran kooperatif. Yang pertama, menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. Kedua, menyajikan informasi. Ketiga, mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar. Keempat, membimbing kelompok bekerja dan belajar. Kelima, evaluasi. Dan keenam, memberikan penghargaan. Seterusnya, tentang keunggulan SPK. Yang pertama, keunggulan yang didapatkan siswa tidak akan terlalu tergantung kepada guru. Kedua, mampu mengembangkan kemampuan mengungkap ide dan gagasan secara verbal dan membandingkannya dengan ide orang lain. Ketiga, melatih siswa respek terhadap orang lain, menerima kekurangan, dan menyadari kelebihan, serta menerima perbedaan. Keempat, memberdayakan siswa untuk bertanggung jawab dalam belajar. Kelima, ampuh untuk meningkatkan akademik dan sosial. Keenam, mengembangkan sikap kepimpinan. Ketujuh, mengembangkan sikap positif siswa. Kedelapan, mengembangkan sikap menghargai diri sendiri. Kesembilan, membuat belajar secara inklusif. Kesepuluh, mengembangkan rasa saling memiliki. Seterusnya, kekurangan SPK. Yang pertama, memahami SPK yang membutuhkan waktu. Kedua, jika siswa dituntut untuk saling mengajar, ada kalanya jika tidak dibarengi dengan PR teaching yang efektif, justru tujuan pembelajaran tidak tercapai. Ketiga, penilaian adalah penilaian kelompok, padahal prestasi yang diharapkan adalah prestasi individu siswa. Keempat, menuntut sifat tertentu pada siswa, misalnya sifat suka bekerja sama. Kelima, guru harus mempersiapkan pembelajaran secara matang. Di samping itu, memerlukan lebih banyak tenaga, pemikiran, dan waktu. Keenam, agar proses pembelajaran berjalan lancar, maka dibutuhkan dukungan fasilitas, alat, dan biaya yang cukup memadai. Ketujuh, saat diskusi,
terkadang didominasi seseorang. Hal ini mengakibatkan siswa yang lain menjadi pasif. Kedelapan, bisa menjadi tempat mengobrol atau gosip. Itu saja. Saya kembalikan kepada moderator kita, Syafa'atun Nada. Dipersilakan. Oke, baik. Mungkin cukup sekian pemaparan dari kami kelompok 6. Apabila ada yang ingin menambahkan atau bertanya, dipersilahkan di forum nanti. Oke, mungkin cukup sekian. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan dalam berbicara. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.